Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Ustazah Resi. Hari ini kita akan belajar tematik lagi ya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna, wa bika amsaina, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusyur. Nah, hari ini kita akan mengulang lagi pelajaran kemarin, yaitu tentang bangun ruang ya, bentuk-bentuk bangun ruang. Nah, ada 4 kemarin Ustazah jelaskan. Yang pertama kubus, kemudian balok, kemudian tabung, dan bola ya. Masing-masing bentuk bangun ruang tersebut memiliki ciri-cirinya masing-masing ya. Balok berbeda dengan kubus, berbeda juga dengan tabung, berbeda juga dengan bola ya. Nah, coba perhatikan ini soal kemarin Ustazah kasih ya, ada yang bisa menjawab semua, tapi ada juga ya beberapa yang masih salah jawabannya ya. Nah, jadi kebanyakan salahnya itu masih belum tahu yang mana kubus, yang mana balok ya. Nah, jadi kan kita kemarin belajar balok kubus ya. Jadi jangan ditulis lagi ini kotak ya. Ini memang bentuknya kotak. Namun kan kotak itu ada yang bentuknya sisinya sama besar semua, ada yang sisinya panjang dan pendek ya, seperti ini, sisinya panjang dan pendek. Kalau ini sisinya sama semua bentuknya, ukurannya, dinamakan kubus ya. Nah, itu ya bedanya ya. Kalau balok itu sisinya ada yang panjang dan ada yang pendek. Sementara kubus ini ya contohnya, sisinya sama besar semua, bentuknya sama semua ya. Jadi jangan dibuat lagi kotak ya. Nah, baik kita jawab yang B, jawabannya bola. C, bentuknya sama kan semua, sisinya sama semua, kubus ya. D, nah sisinya ada yang panjang dan ada yang pendek. Nih, berarti balok. Kemudian E, bola. F, nih ada sisi yang panjang dan pendek ya. Balok ya. Kemudian G juga ada yang panjang, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Sisinya balok ya jawabannya. Kemudian ini tabung. Tabung itu bentuknya seperti celengan ya. Atau seperti botol air minum. Nah, ini juga tabung ya. Mudah sekali sebenarnya. Selanjutnya kita buka buku tema 2 ya. Halaman 127. Kita baca sama-sama ya supaya tambah lancar membacanya ya. Hari Minggu Udin berkumpul bersama keluarga. Mereka menggambar bersama. Menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan. Ibu menambahkan gambar bunga. Kakak mewarnainya dengan krayon. Udin senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga
adalah anugerah ya. Lihat, perhatikan gambar di bawah. Udin dan kakaknya, ibu dan ayahnya sedang menggambar ya. Nah, jadi mereka semua senang menggambar ya. Nah, Ananda bisa lakukan juga di rumah bersama Umi dan Abinya ya. Bersama atau bersama teman atau kakak dan adiknya ya. Selanjutnya buka halaman 128. Kita baca lagi ya supaya makin lancar membacanya. Ayo mengamati. Ayo mengamati. Kalian sudah mendengar cerita keluarga Udin. Keluarganya senang menggambar bersama. Bagaimana dengan keluargamu? Ceritakan pengalamanmu. Jawab pertanyaan berikut ini. Apakah keluargamu senang menggambar? Nomor 2, apa gambar kesukaan anggota keluargamu? Nomor 3, pernahkah kamu menggambar bersama? Nomor 4, gambar apa yang kamu buat? Nomor 5, bagaimana perasaanmu saat menggambar bersama anggota keluarga? Nah, bagaimana perasaanmu saat menggambar dengan anggota keluargamu? Tentunya senang ya. Nah, gambar apa yang kamu buat? Jawab sesuai dengan gambar apa yang kamu buat saat itu ya. Pernahkah kamu menggambar bersama? Jawabannya pernah atau tidak ya. Apa gambar kesukaan anggota keluargamu? Nah, coba tanyakan ke anggota keluargamu. Gambar apa yang mereka sukai? Apakah keluargamu senang menggambar? Tanyakan ke keluargamu ya. Jawabannya, tanyakan ke keluargamu. Apakah mereka suka atau senang menggambar ya? Nah, jadi dijawab pertanyaan ini, ditulis di buku tulis ya, biar sambil belajar berlatih menulis. Supaya tambah lancar menulisnya, tambah pintar. Jawab pertanyaan ini sesuai dengan pengalamanmu ya. Selanjutnya, buka halaman 129. Kita baca lagi ya teksnya. Ayo mencoba. Pagi yang cerah, udara terasa segar. Ayo kita bermain di halaman. Bermain sambil berolahraga. Berolahraga membuat badan sehat. Badan sehat membuat hati gembira. Sama seperti saat kita menggambar. Menggambar juga membuat hati gembira. Nah, jadi Ananda bisa lihat ini, ada gambar anak-anak sedang olahraga tarik-menarik ya. Jadi olahraga ini juga namanya gerakan yang menyehatkan ya, bisa menyehatkan badan dan juga bisa membuat hati gembira ya. Kalau dilakukan bersama teman atau bersama anggota keluarga tentu akan membuat hati gembira ya. Selanjutnya buka halaman 130, baca ya. Setelah berolahraga, badan terasa segar.
Sekarang saatnya berlatih menggambar. Masih ingatkah posisi duduk yang tepat? Lakukanlah dengan baik. Letakkan bukumu di atas meja. Pegang pensil dengan benar. Jaga jarak mata dengan buku. Pilihlah tempat yang terang. Posisi belajar yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Kemarin kita sudah belajar bagaimana posisi duduk yang benar, yaitu tegap ya. Tidak boleh bungkuk ya, nanti lama-lama tulangnya bengkok. Dan juga atur jarak matanya dengan buku yang ditulis atau buku yang dibaca. Atur jaraknya supaya mata tetap sehat ya. Kalau jaraknya terlalu dekat mata ke buku, maka lama-lama mata bisa rusak atau sakit ya. Kemudian juga kita harus memilih tempat yang terang, tidak boleh redup ya. Kalau redup ya tempat kita membaca itu lama-lama mata kita bisa cepat rusak ya. Nah, tidak mau kan matanya cepat rusak? Nah, jadi mulai dari sekarang jaga jarak mata dengan buku dan pilihlah tempat yang terang. Dan juga peganglah pensil dengan benar. Coba perhatikan gambar ya. Jadi si Udin memegang pensil. Nah, perhatikan dia memegang pensilnya bagaimana. Dia pegang dengan tangan kanan ya. Jangan lupa pakai tangan kanan. Tidak boleh tangan kiri. Pegang dengan telunjuk. Kemudian ibu jari dan jari tengah ya. Pegang dengan posisi yang nyaman ya. Nah, selanjutnya hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa di rumah tetap membaca walaupun Ustazah tidak suruh membaca. Ananda harus sering membaca, berlatih membaca ya supaya tambah lancar membacanya. Ya. Dan juga latihan-latihan di buku. Soal-soal di buku dikerjakan ya walaupun Ustazah tidak suruh. Ya, Ananda harus mengerjakan ya supaya tambah pintar, supaya bisa menjawab soal-soal tanpa bantuan orang tua lagi ya. Nah, jadi kalau sudah masuk sekolah nanti Ustazah kasih soal, jadi Ananda tidak bisa lagi minta bantuan sama orang tuanya ya. Maka dari itu dari sekarang harus banyak latihan, menjawab soal, mengerjakan soal ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.